Shalom semuanya, selamat datang dalam ibadah Natal Keluarga Besar SMA Kristen Petra 1. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak dari Nobret STH. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki rangkaian ibadah pada hari ini. Sahabatku, Natal kembali menyapa semua orang dengan terang kasih-Nya. Terang menghangatkan setiap hati yang dalam kegelapan, kehampaan, ketakutan, dan kehilangan pengharapan. Dalam kegelapan hidup yang kami alami, Engkau berkenan hadir menyapa kami dalam terang kasih-Mu, sehingga kami yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Cahayamu menghidupkan kegelapan, terangmu mengalirkan kasih karunia yang menyelimuti seluruh ciptaan, yang menggerakkan kami untuk menyanyi dan memuji karena Tuhan yang jauh menjadi dekat. Tuhan beserta kita. Kita akan masuk dalam doa pembukaan. Untuk itu mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau telah berkenan mengumpulkan kami sebagai keluarga besar SMA Kristen Petra 1 dalam ibadah Natal keluarga pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan menolong kami dan menyertai kami dalam prosesi ibadah dan penyembahan kami kepada Engkau, sehingga semuanya boleh berkenan kepada Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Kami mohon berkat-Mu dari awal hingga berakhirnya ibadah kami. Dan kami memulai segalanya dalam keyakinan bahwa pertolongan kami ialah datang dari Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kami untuk selama-lamanya. Amin. Bersama kita akan menyanyikan pujian Hai Siarkan di Gunung. Kebaktian Natal ini berlangsung oleh karena pertolongan dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, yang kelahirannya membawa terang dan sukacita dari dulu, sekarang, dan selamanya. Salam sejahtera bagi kita semua yang datang dalam nama Tuhan. Kita akan bersama melakukan pujian Hai Dunia Gembiralah.
Kita akan masuk dalam pengakuan dosa. Mazmur 32 ayat 5 berkata, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Mari kita berdoa. Tuhan, seringkali kami menyakiti hati-Mu dan sesama, sehingga kami tidak mampu menghadirkan terang bagi diri kami sendiri dan sesama. Tuhan, ampunilah kami yang tidak dapat mengasihi sesama kami, seperti Tuhan mengasihi kami, atau seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Mampukan kami meneladani kasih-Mu dengan tindakan nyata kepada diri kami sendiri dan sesama. Ya Tuhan, kembalikanlah citra-Mu dalam kehidupan kami. Jadikanlah kami cahaya yang menghidupkan kegelapan. Jadikan kami terang yang mematikan kekelaman. Dalam kasih dan rahmat-Mu, Yesus Kristus, yang Natalnya kami peringati, kami berdoa. Amin. Mari menyambut terang kasih Kristus melalui pujian Malam Kudus.
Mari kita masuk ke dalam berita anugerah. Bagi setiap kita yang mengaku dosa dan sungguh-sungguh bertobat, terimalah berita anugerah yang disampaikan dalam Titus 3 ayat 4 hingga 6 yang menyatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, Juru Selamat kita, dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali, dan oleh pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkan-Nya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Demikian Tuhan memberikan anugerah pengampunan-Nya kepada kita, sehingga kita semua dilayakkan untuk menerima firman-Nya. Mari mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemberitaan firman dengan melakukan pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita akan mengikuti ibadah kita bersama dan kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur ya Tuhan karena sukacita yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kami. Secara khusus hari ini kami boleh merayakan sukacita Natal bersama dengan teman-teman dan juga Bapak Ibu Guru di SMA 1 Petra. Tuhan kami bersyukur untuk hari ini. Dan biarlah sukacita ini
Tuhan yang sudah berikan, saat ini kami mau nyatakan tatkala kami boleh duduk tenang di bawah kaki salib-Mu mendengar akan sapaan firman-Mu. Tuhan berkatilah setiap kami dan mampukan kami memahami yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama Tuhan, waktu pemberitaan firman dan perenungannya hamba serahkan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, mari teman-teman sekalian kita buka satu bagian firman Tuhan. Dan kita akan membacakan bersama-sama yang terambil dari Injil. Kita diajarkan bahwa itu adalah lawan dari gelap, betul ya? Seringkali kita mendapatkan satu pemahaman dan semua orang menyatakan bahwa terang itu begitu terang dan gelap bertarung gimana, terus akhirnya menangan terang daripada gelap begitu, atau mereka saling unjuk kekuatan terang-terangan gitu maksudnya, gelap-gelapan maksudnya gitu. Padahal kalau dipikir lagi sebenarnya terang itu tidak berlawanan dari gelap. Ini main kata aja berarti ya. Terang itu tidak berlawanan dari gelap, tetapi justru terang itu lebih kuat dari gelap. Terang itu lebih kuat dari gelap. Sama seperti ada senter satu saja ketika memasuki ruangan yang gelap, itu bisa cukup menerangi ruangan yang gelap itu. Terang itu selalu lebih kuat dari gelap. Karena ketika ada terang, berarti gelap itu tidak ada. Namun ketika ketiadaan terang, berarti gelap itu ada. Dan Tuhan menyatakan bahwa setiap anak Tuhan adalah terang. Dan terang itu diminta untuk bercahaya. Bukan persoalan terang ya udah kamu pakai sendiri bawa pulang sendiri, enggak, tapi terang itu diminta untuk bercahaya. Sama seperti teks yang sudah kita baca ini. Bagian ini adalah bagian kedua dari pengajaran Tuhan Yesus kepada orang banyak yang berbondong-bondong ikut Dia. Bagian ini adalah bagian yang kedua, teman-teman. Dan yang bagian yang kedua ini adalah bagian yang sungguh-sungguh meminta akan sebuah keseriusan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus saat itu memberikan dua simbol kepada orang banyak yang saat itu ada. Yaitu simbol garam dan terang. Salt and light. Tuhan berikan dua simbol yang familiar di pendengar pada saat itu dan juga familiar dengan kita hari ini. Garam dan terang. Di manakah mereka berada? Mereka dekat dengan kita. Dan terang itu harus menyala. Namun bagaimana tetap bisa menyala di tengah zaman seperti ini? Bagaimana? Kalau semua lakukan hal yang sama, kenapa aku enggak? Kalau mereka melakukannya, kenapa aku enggak? Kalau teman-temanku main musik sampai keras-kerasan di luar sana, kenapa aku enggak? Kalau temanku di sana, di luar sana pakai narkoba, kenapa aku enggak? Bukankah itu menjadikan kita sama?
Teman-teman, berbagai informasi di media massa membicarakan tentang perilaku teman-teman kita di masa pandemik hari ini, yaitu para remaja di Indonesia, itu banyak sekali ada perilaku yang menyimpang. Contoh kata, ada kasus tawuran teman-teman. Kasus tawuran yang melibatkan banyak anak remaja dan sehingga menewaskan 2 orang remaja di Tangerang. Lalu di Gorontalo ada namanya pesta miras, kawan-kawan. Mereka cuma alasan apa? Daripada gabut di rumah, daripada bosan di rumah kan melulu lihat ini enggak ketemu teman, sekalian ketemu langsung indahoy gitu kan. Langsung pakai ini dan pakai itu. Belum lagi ada kasus yang lain, yaitu melakukan pesta seks bersama-sama. Dan ada banyak berbagai macam bentuk perilaku yang menyimpang yang bisa jadi, kita nggak tahu itu terjadi pada siapa, bisa jadi itu terjadi pada kita. Namun dalam situasi seperti ini, bagaimana kita itu diminta untuk tetap bercahaya sebagai terang itu sendiri? Yang pertama kawan-kawan, bagaimana kita diminta untuk tetap bercahaya seperti yang Tuhan rindukan bagi kita? Yang pertama adalah sadar bahwa kita adalah terang Kristus. Sadar bahwa dirimu adalah terang Kristus. Terkadang kebiasaan kita hari ini dibentuk oleh lingkungan kita. Siapa kamu hari ini, itu adalah akibat dari masa lalu kamu. Siapa saya hari ini, itu akibat dari masa laluku. Dan itulah kita hari ini. Kita terbentuk dari kebiasaan yang selama ini kita sudah jalani di waktu yang lalu. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada video antara kucing dan kelinci. Nah, kita coba lihat ya. Ada apa dengan kucing dan kelinci? Oke, sip. Nah, kelinci dan kelinci apa yang terjadi padanya? Kucing dan kelinci ini tinggal dalam satu rumah, bukan? Iya kan? Dalam satu rumah. Tetapi perilaku mereka saling mempengaruhi. Dan ternyata karena keseringan si kucing ini lihat kelinci, akhirnya si kucing ini tidak lagi berjalan seperti layaknya kucing, tetapi dia berjalan seperti layaknya kelinci, yaitu lompat-lompat. Gitu. Dan itu kita hari ini, kita yang semakin mudah terpengaruh dengan lingkungan kita, sehingga kita nggak sadar, iya ya kayaknya aku terpengaruh ya. Sehingga kita sampai-sampai lupa diri. Nah teman-teman sekalian, kita perlu sadari bahwa kita ini adalah pribadi yang sudah menerima terang Kristus. Sejak kapan? Sejak kamu sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, engkau sudah menerima terang Kristus. Dan Tuhan itu memberikan nama bagimu, kamu adalah terang Kristus. Begitu ya. Dan kita yang sudah mendapatkan kepastian keselamatan, yang sudah keluar dari gelap masuk ke dalam terang. Dan dari teks yang sudah kita baca ini adalah bagian khotbah di bukit yang disampaikan Tuhan Yesus di bukit saat itu yang disebut juga the manifesto of the king. Manifesto seorang raja. Manifesto seorang Allah. Yaitu khotbah di bukit dengan pesan khusus yang disampaikan oleh Kristus. Dan pesan itu yang harus ditaati dan dipatuhi sebagai bentuk pengakuan kita bahwa Yesus adalah raja. Kadang banyak orang berpikir bahwa ketika kita mengaku Yesus adalah raja, berarti aku anak raja, berarti aku bisa meminta segala sesuatu kepada rajaku. Tanpa lupa, ada satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai seorang anak raja. Yaitu apa? Patuh dan taat kepada raja. Bukan semau-maunya. Dan itu yang Tuhan Yesus sampaikan kepada orang banyak pada saat itu. Entah mereka mau percaya
gak percaya, atau mereka mau nantinya akan ikut dengan dia, atau nantinya mereka akan berkata, salibkan dia. Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Dan ketika Tuhan Yesus menyampaikan di khotbah di bukit itu, Tuhan Yesus menyampaikan yang namanya ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang demikian, demikian. Berbahagialah mereka, berbahagialah mereka, berbahagialah mereka. Di mana di dalamnya Tuhan Yesus memberikan ada 8 sifat orang yang diberkati. 8 sifat orang yang berbahagia. Hidup di perkenan Allah. Dan semuanya itu melambangkan kebaikan-kebaikan utama orang Kristen. Kebaikan yang harusnya engkau dan aku lakukan. Yaitu lemah lembut. Haus kebenaran. Berbelas kasihan. Suci hatinya. Membawa damai. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dan untuk semuanya itu, ketika kita menjadikan itu hidup kita, ada satu berkat, ada satu kebahagiaan. Untuk masa kini apabila itu dinyatakan. Dan kebahagiaan itu dijanjikan, suatu berkat untuk masa depan yang akan datang. Yang diungkapkan dengan berbagai cara sesuai dengan kebaikan yang disarankan untuk dilakukan itu. Namun persoalannya adalah siapa yang berbahagia? Dan ternyata ketika firman Tuhan katakan siapa berbahagia, di sanalah dikatakan yaitu kamu dan aku. Kita yang berbahagia. Kita semua ini yang disebut berbahagia. Kita semua ini yang disebut berbahagia karena Tuhan yang memberikan semuanya itu. Bukan karena kita ini layak. Bukan karena kita ini pandai. Bukan karena kita ini ahli. Bukan karena kita ini anak pendeta. Bukan karena kita ini anak majelis. Bukan. Tetapi karena anugerah Allah yang diberikan kepadamu dan kepadaku. Di sini kita perlu sadari bahwa kita ini yang telah dianugerahkan semuanya itu diminta Tuhan untuk menjadi terang. Dan kita mencerminkan Kristus, memantulkan terang Kristus itu. Namun bisa jadi ada salah satu dari kita atau kita sendiri yang berkata dalam hati, Tuhan, aku ini orang hina. Tuhan mau enggak sama aku? Ada orang yang berkata dalam hati, Tuhan aku ini orang yang berdosa sekali, berdosa banget. Gak mungkin Tuhan ngampunin aku. Atau ada yang berkata, masa sih Tuhan itu masih sayang sama aku? Padahal aku ini udah orang yang berdosa sekali. Teman-teman, mari bertanya dalam hatimu. Sekarang saat ini lakukan ya. Coba hari ini lakukan, gak usah bersuara. Bertanyalah dalam hatimu. Tanyakan begini, Tuhan, apakah aku ini anakmu yang kau kasih? Tanyakan dalam hatimu. Tuhan, apakah aku ini anakmu yang engkau kasih? 5 detik ya. Tuhan, apakah aku ini anakmu yang engkau kasih? Ketika di hatimu ada yang berkata, iya anakku, aku mengasihi. Teman-teman sekalian, itu bukan suara dirimu. Itu bukan suara hatimu, pikiranmu, semaumu, bukan. Tetapi itu adalah suara Tuhan yang ada di dalam hatimu. Dia adalah Allah Roh Kudus yang ada dalam hatimu. Dia adalah Allah yang memberikan engkau penegasan bahwa engkau adalah anak Allah. Dia adalah Allah yang benar-benar memberikan fakta, bukan hoax. Dia adalah Allah yang menyatakan bahwa engkau adalah terang Kristus. Dia adalah Allah yang menghendaki engkau mencerminkan Dia dalam kehidupanmu. Agar kehidupan kita tidak seperti kelinci dan kucing tadi. Yang niru dengan semuanya, niru dengan orang-orang di sana. Tetapi engkau perlu sadari bahwa engkau itu adalah terang Kristus. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika Tuhan menjadikan kita terang Kristus, Tuhan tidak memberikan satu ketakutan dalam diri kita. Karena yang kedua, kita diminta apa? Untuk berani menjadi terang, teman-teman. Untuk berani menjadi terang. Ada sebuah cerita teman-teman, ceritanya ini cerita aja ya, ini cerita tentang goa dan matahari. Tentang goa dan matahari.
Goa hidupnya tinggal di dasar bumi yang paling bawah. Di perut bumi. Di dalam bumi yang paling gelap, disitulah Goa berada. Dan matahari, kita tahu matahari. Satu kali Goa mendapatkan undangan dari matahari. Jangan tanya ya, undangannya seperti apa, dikirim lewat mana, jangan. Karena ini cuma cerita doang gitu. Satu kali matahari mengundang Goa gitu ya. Goa, aku mengundang engkau ikut aku jalan-jalan. Kemana? Melihat terang. Wah, Goa sangat senang sekali. Karena selama ini seumur hidupnya tidak pernah melihat yang namanya terang. Itu bagaimana sih? Akhirnya si Goa ikut. Dan akhirnya si Goa diajak jalan-jalan oleh matahari. Jangan tanya naik apa, pesan di mana, jangan tanya lagi. Ini cuma cerita doang. Diajak jalan-jalan melihat terang sekeliling bumi. Dan akhirnya ketika Goa itu diajak matahari melihat terang, si Goa itu senang sekali. Kenapa? Karena dia belum pernah melihat keindahan bumi ini dari luar. Bagaimana indahnya birunya langit, warna-warna bunga, hewan-hewan itu bermacam-macam. Waduh, dia senang sekali. Dan dia merasa tersanjung ketika diundang oleh matahari ngelilingi bumi. Dan Goa bilang, tuh matahari terima kasih ya, sudah ngajak saya puter-puter nih melihat terang. Dan si Goa merasa berhutang budi nih kepada matahari. Dan akhirnya suatu saat, oke gantian matahari, aku undang ya untuk melihat gelap. Sekali lagi jangan tanya gimana undangannya ya. Enggak, karena ini cuma sekedar cerita. Si Goa mengundang matahari untuk datang ke dasar bumi melihat yang namanya gelap. Oh, si matahari senang sekali. Karena dia tidak pernah sekali melihat yang namanya gelap. Karena dia selalu terang. Dan akhirnya benar. Matahari datang ke dasar bumi. Di mana Goa tinggal. Si matahari bertanya kepada Goa. Goa, oke, aku datang menerima undanganmu. Sekarang di manakah gelap? 1 detik berlalu. Sebentar ya matahari, sebentar ya. 2 detik berlalu. Kalau bahasanya SpongeBob, 2 hours. 2 jam kemudian. Di manakah gelap? Apakah matahari menyaksikannya? Nyambung gak ceritanya? Bingung ya. Ternyata gak kelihatan bukan? Karena di mana ada terang, di situ gelap hilang, begitu kan? Di mana ada terang, di situ gelap gak ada. Dan inilah sewajarnya kita hari ini. Di mana kita ada, seharusnya kegelapan tidak ada di situ. Karena engkau siapa? Engkau adalah terang Kristus. Sama seperti terang itu. Seketika terang itu masuk ke dalam goa yang paling dalam, paling gelap dari dasar bumi, gak ada yang namanya kegelapan di situ. Ternyata di situ tetap ada terang. Inilah kita dalam dunia ini. Perbuatanmu dan perbuatanku yang baik harus dapat menarik perhatian orang. Bukan kepada kita sendiri, tetapi kepada Allah. Karena kita ini mencerminkan terang daripada Kristus. Ada banyak orang bertanya-tanya, di zaman seperti ini mana sih bisa aku tuh berbuat yang benar? Di zaman kayak gini, mana sih aku tuh bisa berbuat yang gak sama dengan teman-temanku yang lain? Karena ketika aku gak sama dengan teman-temanku yang lain, aku gak dianggap dalam kelompok mereka. Betul begitu? Hari ini saya melihat sesuatu yang sama. Kenapa? Karena kita berpakaian putih semua, kecuali para guru. Betul ya? Dan hari ini melihat kesamaan lagi. Ada banyak perempuan-perempuan berambut panjang, betul ya? Sekali kita berambut pendek, kayak nyanggung gak cocok dengan kita, kan gitu ya. Atau tipikalnya kita mudah sama. Contohnya apa? Model kacamata. Gak ada model kacamata kayak beginian kan? Yang listnya hitam begitu. Sekarang modelnya kayak gimana? Korea, Pak. Yang bulat, kuning, begitu ya, yang penuh. Nah itu, karena apa? Karena temanku punya dan kayaknya aku harus punya, kan gitu ya. Kalau nggak sama, kayaknya susah jadi koncoan, kan gitu ya. Dan hari ini teman-teman kita diminta untuk dirimu berbuat benar, berbeda dengan teman-temanmu yang lain. Hari ini kita diminta untuk kita hari ini menjadi terang, berbeda dengan yang lain, karena kita mencerminkan terang Kristus. Dan inilah yang Tuhan Yesus nyatakan. Sebagai terang dunia, kita terpanggil untuk memainkan peran di tengah kegelapan dunia ini. Sebagai terang dunia, meminjam kata-kata Paulus,
identitas sebagai terang adalah supaya kamu tiada beraib, tiada bernoda, sebagai anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di tengah mereka seperti apa? Bintang-bintang di langit, bukan di dunia. Jadi engkau bercahaya seperti bintang di dunia, bukan di langit. Kita tahu selama ini bintang ada di langit, betul ya? Tetapi Tuhan mengutus engkau, Tuhan memanggil engkau untuk menjadi bintang di dunia. Disitulah Tuhan menekankan apa? Bahwa orang yang menyalakan pelita itu di atas kaki Dian, bukan di bawah gantang. Nah, teman-teman sekalian, terang itu diartikan sebagai pelita. Dan pelita dalam kehidupan Timur Tengah kuno itu bukan diletakkan di bawah gantang. Gantang itu adalah alat ukur untuk mengukur satu timbangan. Satu gantang itu berisi 35,24 liter. Itu seberapa besar ya? Satu jerigen mungkin, lebih. Untuk menutup itu. Dan gantang itu memang hanya untuk mengukur barang dagangan, bukan untuk menutup pelita. Dan pelita harusnya diletakkan di mana? Pelita harusnya diletakkan di atas kaki Dian. Nah, kaki Dian itu seperti apa? Saya dari tadi duduk di sana melihat satu benda di hadapan saya ini. Teman-teman, bukan percayalah ya, ketahuilah bahwa inilah yang namanya kaki Dian. Inilah yang namanya kalau di bait suci dibilang menorah. Inilah namanya kalau gambarnya, kalau di kaki Dian itu di bait suci itu besar sekali seperti itu. Besar sekali. Jadi ukurannya bukan sekecil ini, tapi ukurannya benar-benar 3 kali berapa meter begitu. Besar sekali teman-teman. Dan pelita harusnya diletakkan di atas sini. Bukan di bawah gantang, artinya di bawah ditutup ember. Itu bukan. Dan engkau ketika Tuhan mengatakan kau adalah terang Kristus, pelita itu harus ditaruh di atas kaki Dian. Berarti engkau harusnya diletakkan di sini. Untuk apa? Untuk dilihat orang. Untuk menerangi orang dalam kegelapan. Untuk menjadi penerang di tengah dunia yang gelap. Untuk menjadi penerang di rumah Tuhan. Karena menorah atau kaki Dian itu tempatnya bukan di rumah, tetapi di bait suci. Dan tempatmu ada di situ untuk menerangi dunia ini. Artinya apa? Ini adalah dorongan dan tuntutan bagi kita. Untuk apa? Kamu dan aku adalah terang. Dan yang harus kita cahayakan adalah cahaya Kristus. Di sekolah, di rumah, dan dimanapun kita berada. Agar apa? Agar hidupmu dan hidupku makin mencerminkan Kristus. Teman-teman sekalian, Yesus Kristus yang hari ini lahirnya kita rayakan, Ia mau datang ke dalam dunia yang gelap dengan terang sorgawi. Dan terang itu diberikan pertama kalinya kepada para gembala di padang dan para majus yang dipimpin oleh bintang. Bagi kita, Raja segala raja yaitu Tuhan Yesus itu yang mau lahir dan hadir bagi kita, memberi kita nama terang. Dan Yesus berkata bahwa kamu adalah terang. Kita adalah terang. Jadi maka dari itu, marilah kita bersinar bagi Tuhan. Mari kita memancarkan terangnya. Jangan biarkan terangmu itu tertutup di bawah gantang. Jangan simpan terangmu itu. Tapi bukakan terangmu itu. Sehingga orang dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Persoalannya adalah, apakah engkau mau memuliakan Bapamu yang di sorga, yang sudah menyelamatkan dirimu? Atau kamu mengecewakan Dia yang sudah menyelamatkan dirimu? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk hari ini. Engkau yang telah menyelamatkan kami, Engkau yang telah menjadikan kami terang-Mu. Engkau yang memberi hidup kami kesempatan untuk mengalami keselamatan. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih anugerah-Mu.
Dan saat ini ya Tuhan, ketika kami merayakan Natal bersama dengan teman-teman kami sungguh bersuka cita. Karena anugerah-Mu lah yang telah menopang dan memimpin kami. Bahkan memberikan kesadaran kami bahwa kami adalah terang-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, kami berani menyatakan terang Kristus itu. Kami berani menyatakan cahaya-Mu melalui kehidupan dan perbuatan kami yang baik. Karena kami mau memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk sapaan firman-Mu. Terima kasih biarlah benih firman-Mu boleh jatuh ke tanah yang subur di setiap hati kami. Dan yang nantinya boleh bertumbuh, berbuah, dan memuliakan Bapa yang di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami, syukur kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu sujud menyembah dia, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Matius 2 ayat 11. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama Pada Kristus. Mari kita nyanyikan dengan tepuk tangan yang meriah.
Sahabat, ketika kidung malaikat selesai bergema, para gembala sudah kembali ke padang Efratah. Orang Majus sudah pulang ke negeri mereka, dan bintang Bethlehem sudah sirna. Ketika itulah roh Natal mulai berawal. Sahabat, roh Natal itu menggerakkan kita untuk menyalakan cahaya, berbagi senyum bahagia, meneduhkan jiwa, menyembuhkan luka, melepaskan dahaga, membawa damai sejahtera, dan melakukan gita surga, dan teruslah berani untuk menjadi terang di sekitar kita melalui perkataan, perbuatan, tingkah laku yang baik dan benar. Selamat Natal. Mari teman-teman sekalian, sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menarik kita semua dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Biarlah kasih anugerah Tuhan yang boleh terus memampukan memimpin setiap anak-anak-Mu di tengah masa-masa seperti ini. Jadikan kami terang dimanapun kami berada. Saat ini ya Tuhan, kami juga tak lupa berdoa menyerahkan untuk sekolah kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih anugerah-Mu bagi sekolah kami ini. Tuhan yang telah menopang, Tuhan yang memelihara sampai hari ini. Kami tak lupa berdoa bagi Ibu Kepala Sekolah, Tuhan yang menopangnya, memberi hikmat, dan juga demikian juga untuk para guru yang terus membina dan mengajar kami. Meskipun secara online, Tuhan mampukan mereka, Tuhan yang berikan kesukaan, damai sejahtera, dan Tuhan yang mencukupkan kehidupan para guru, staf, dan karyawan di tempat ini. Dan biarlah Tuhan yang memampukan kami untuk nantinya akan menyesuaikan PTM selanjutnya dengan segala kebijakan pemerintah, Tuhan yang berikan kesehatan. Demikian juga untuk bangsa kami bersyukur bangsa kami ini boleh terus Tuhan pelihara sampai detik ini. Berkati untuk segala keputusan dan segala arahan yang disampaikan oleh pemerintah demi kesehatan orang banyak, Tuhanlah yang memampukan dan memimpin kami semua. Demikian juga warga negara Indonesia. Tuhan mampukan kami untuk kami boleh sadar untuk menjaga protokol kesehatan yang baik. Ajar kami untuk boleh merawat kesehatan dengan baik. Dan pimpin warga negara Indonesia untuk kesehatan bangsa ini boleh cepat terpulihkan, meskipun ada bayang-bayang akan varian yang baru. Terima kasih ya Tuhan. Kami naikkan segala ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku berterima kasih.
Natal adalah hari raya yang ditunggu setiap tahunnya. Hari raya ini identik dengan bingkisan, pohon Natal, beserta dengan hiasannya. Namun, apakah arti Natal bagimu? Bersama saya, Dina Surya Adi Lestari dan segenap tim SMA Kristen Petra 1 Surabaya, mari ikuti kami bersama-sama untuk membagikan bingkisan kepada saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Kami memulai pengemasan di hari Senin, 6 Desember 2021. Tiap dus diisi dengan 1 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, 5 kg beras, 250 ml sabun mandi refill, 250 ml kecap manis refill, dan 780 ml sabun cuci piring. Dibutuhkan kerjasama yang solid agar pekerjaan ini dapat selesai dengan cepat. Pada hari Rabu, 8 Desember 2021, kami memulai pendistribusian bingkisan Natal. Di hari yang indah ini, kami melakukan pendistribusian pertama kepada warga RT 8 RW 1 Kelurahan Prada Kalikendang. Baiklah Pak, ini ada sedikit bingkisan dari kami, teman-teman dan keluarga SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Bagi warga RT 8 RW 1 Kelurahan Prada Kalikendang, mungkin dari Bapak RT ada yang akan disampaikan gitu Pak, silahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada rekan-rekan dari SMK Petra 1 Surabaya yang telah memberi bantuan berupa sembako terhadap warga kami, khususnya warga RT 8 RW 1. Semoga apa yang diberikan dari SMK Petra 1 ini bisa berguna, bisa bermanfaat bagi warga saya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas bantuannya. Terima kasih Bapak. Oke, sama-sama. Perjalanan kami berlanjut. Destinasi kedua kami adalah warga RT 7 RW 1 Kelurahan Prada Kalikendang. Ya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya sembako untuk kru sekolahan sekolahan Petra 1. Terima kasih. Mengucapkan saya mewakili warga saya Prada Indah RT 7 RW 1 mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ajuannya teman-teman untuk membantu warga saya. Terima kasih atas semuanya. Saya terima dengan baik, Mas dan Mbak. Terima kasih atas perhatiannya dalam rangka ngasih sembako
di Prada Indah RT 7 RW 1. Terima kasih Mbak ya. Kami berlanjut menuju ke destinasi ketiga kami pada hari ini, yaitu Panti Asuhan Khadijah II di Jalan Prada, Kalikendang. Saya bersama dengan salah satu pengurus gitu ya, Panti Asuhan Khadijah II menyerahkan bingkisan Natal dari SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Silahkan mungkin saya pegang itu apa? Saya terima kasih aja untuk jenengan itu aja. Oke, terima kasih ya Mas. Terasa, kami telah sampai di destinasi yang terakhir kami untuk hari ini, yaitu Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa. Ya, saya Lita mengatasnamakan seluruh penghuni panti Yayasan Cinta Kasih Ibu Teresa mengucapkan terima kasih banyak untuk SMK Petra 1 yang sudah memberikan sebagian persembahannya buat kami di sini. Mohon maaf saya nggak bisa membalas satu-satu, biarkan Tuhan yang membalas semuanya. Dan yang bisa saya ucapkan terima kasih banyak, semoga sehat selalu dan juga diberkati dengan rezeki yang berlimpah. Amin. Terima kasih. Amin. Perjalanan kami hari ini hampir selesai. Kami kembali ke sekolah sekitar pukul 11 pagi. Perjalanan kami hari ini ditutup dengan pendistribusian bingkisan Natal kepada cleaning service SMA Kristen Petra 1. Kami kembali melakukan pendistribusian pada hari Selasa, 14 Desember 2021. Destinasi pertama kami hari ini adalah Rumah Yestoya, Sidoarjo. Kami berlanjut ke destinasi kedua kami pada hari ini, yaitu Bamak LKK Indonesia. Natal bukan hanya sekedar hadiah, pohon Natal, dan beserta hiasannya. Tetapi Natal adalah perayaan kedatangan Tuhan Yesus di dunia. Dan juga pengorbanannya di atas kayu salib. Saya, Dina Surya Adi Lestari,
mewakili keluarga besar SMA Kristen Petra 1, mengucapkan terima kasih atas donasi yang telah diberikan. Selamat Hari Natal, sampai jumpa di tahun berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.